Halo, selamat pagi teman-teman onlineku. Salam jumpa, salam sehat selalu, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Pagi ini perjalanan saya sambil jalan-jalan juga akan napak tilas di tempat kelahiran saya di sebuah desa kecil. Jadi saya londo dari desa juga. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya napak tilas di desa saya. Nanti di mana? Ikuti saja ya. Ini saya sedang jalan dari rumah saya untuk nanti naik angkot teman-teman. Naik angkot. Ikuti saja yuk. Nah ini jalan cukup ramai pagi ini teman-teman. Anak-anak sekolah sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Kita ikuti saja. Ini kota Purworejo teman-teman. Saya tinggal di Purworejo. Sedang kota kelahiran saya di sebuah desa kecil, tidak jauh sih dari Purworejo, sekitar 8 km dari Purworejo arah menuju Jogja. Nanti saya akan naik angkot, jurusan Kerendetan boleh, Purwodadi boleh. Saya akan turun di Pendowo nanti. Ini taman di bundaran Tugu. Bundaran, yuk nanti saya tunggu nanti. Saya nunggunya di sini teman-teman, di depan 412. Batalion 412. Nunggu angkot dari arah sana teman-teman. Ini masih ditunggu nunggu angkot, agak lama biasanya teman-teman angkotnya. Saya jalan sendiri nih teman-teman, nggak ada temannya nggak ada yang mau ikut jalan-jalan, ya sudah jalan sendiri nggak apa-apa. Yang penting sehat sambil mengingat masa kecil dulu di mana saya bermain. Nah, dari kejauhan sepertinya ada angkot nih teman-teman. Saya akan naik angkot ini. Oke, saya naik angkot dulu ya teman-teman. Ini angkot yang akan saya naik. Ini saya udah diangkut teman-teman. Penumpangnya cuma sedikit. Ini dengan nah, ini arah jalan Jogja. Ini Pak supir saya di sini. Ini arah jalan Jogja teman-teman. Oke. Stay di jalan Jogja nih teman-teman. Menuju ke Pendowo. Di sana ada perumahan yang lagi dibuat tuh teman-teman, jauh di sana itu perumahan baru. Ini saya sampai di Boro. Di Boro situ dulu ada sekolah SLB, sekolah anak saya dulu yang nomor 2 milik yayasan Fitri Karitas. Nah ini teman-teman ada sekolah SLB di situ. Ini sudah sampai di desa Popongan. Ya, Popongan. Masih sekitar 3 km lagi, nanti saya turun 4 km lagi. Ini bisa Cengkalak, pemandangannya teman-teman bisa lihat agak backlight ya teman-teman, karena sawah-sawah mulai penuh ini paginya. Bisa Cengkalak mau masuk ke desa Keduren. Ini desa Keduren. Sini nanti saya juga akan ke sana karena kakak saya tinggal di sana. Nanti saya akan ke sana. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman nanti. Sudah dekat teman-teman ke Pendowo. Sebentar lagi saya akan sampai di Pendowo dan saya akan mulai menapak tilas dari situ nanti. Ini kan. Sebentar
sebentar lagi saya akan turun. Saya sudah sampai di Pendowo teman-teman. Saya akan mencoba mengulas sedikit ya tentang Pendowo ini. Jadi di Pendowo inilah saya dulu suka belanja teman-teman waktu saya masih kecil. Dari rumah kadang jalan kaki, juga naik sepeda. Toko-toko lama masih ada seperti dulu. Itu toko-toko yang lama tapi pemiliknya sudah meninggal dunia, diganti anak-anaknya. Ini toko-toko ini semuanya juga masih ada. Ini masih sama seperti dulu, hanya yang berbeda sekarang ada taman teman-teman. Jalan juga sudah lebar, itu ada taman di sana. Ini termasuk sudah ramai teman-teman. Dulu waktu saya masih kecil sepi sekali, dan transportasi itu hanya ada andong atau dokar teman-teman. Jadi saya dulu kadang-kadang kalau capek pulang sekolah ya naik andong atau naik dokar ke rumah. Ini taman yang baru. Ini tamannya. Nanti saya akan dari sebelah timur jalan supaya lebih jelas ya. Nah, dari sini lebih jelas teman-teman. Ini pas di persis lampu merah itu sekarang tamannya. Ada kantor polisi di sana juga. Nih, Taman Pendowo. Ini dulu belum ada teman-teman. Ini dulu warung-warung kecil di situ, ada yang jual es, jual apa, yang paling terkenal dulu es tape di sini. Bagi yang dari daerah Pendowo, Purwodadi, Jenar di sini pasti tahu, di sini ada yang jual es tape enak sekali di Taman Pendowo. Ya, tuh. Saya akan jalan sampai di bekas rumah saya yang dulu teman-teman. Ini kantor polisinya bentuknya lucu teman, buah manggis. Karena memang di sini terkenal dengan buah manggisnya. Nanti dari kejauhan saya ini biar kelihatan. Nah, itu kantor polisinya. Lucu kan teman-teman bangunannya? Kantor polisi Pos Pendowo. Ada BRI, ini masih ada. Dulu waktu saya masih kecil belum ada. Saya akan jalan. Oke, ikuti saja ya teman-teman. Nanti saya akan napak tilas di rumah saya. Masih jalan dari sini nanti sekitar 1,5 kilometer teman-teman ke tempat kelahiran saya di sana. Inilah perjalanan saya napak tilas. Ya seperti ini, saya jalan kaki pulang dan berangkat sekolah. Kemudian naik angkot. Angkotnya dulu model-model Colte 120 itu. Kalau sekarang angkotnya sudah modern. Lewat jalan ini teman-teman. Nanti ada pertigaan di depan. Yuk, nanti saya sampai pertigaan di depan. Masih belum sampai pertigaan teman-teman. Masih sekitar 200 meter lagi nanti. Itu ada jalan pematang sawah di sana. Dulu kadang-kadang kami juga lewat sini, lewat pinggir sungai kecil ini, saluran air kecil ini ke sana. Kemudian menyusuri sawah, nanti tembusnya ada di sungai, teman-teman. Itu kalau kadang-kadang kami lewat sini kalau ingin apa, ya lewat pematang sawah, tapi paling sering kami lewat depan sana. Nah, pertigaannya sudah kelihatan teman-teman. Di sini dulu banyak pohon asem di sepanjang jalan pinggir sini. Sekarang sudah nggak ada teman-teman. Sayang sekali, padahal dulu sepanjang jalan ini pohon asem. Makanya di sini disebutnya asem labur namanya. Asem labur itu maksudnya pohon asam yang di batang pohonnya itu
dikasih warna putih teman-teman, namanya dilabur, semacam kayak dari kapur gitu, makanya asam labur. Nah, di pertigaan inilah kami dulu suka menunggu angkot, kadang juga sampai di Pendowo sana. Teman-teman bisa lihat sepanjang jalan sana itu dulu masih berbatuan, lumpur dan becek. Waktu saya masih kecil, sekarang sudah aspal halus. Dari sanalah tuh jauh, di sepanjang sana saya jalan sampai ke jalan raya ini untuk menunggu angkot untuk sekolah. Dari kecil teman-teman, dari kecil kami sudah dibiasakan hidup sederhana, supaya tahu perjuangan oleh orang tua, kami dididik seperti itu. Di sepanjang jalan ini kami pulang pergi jalan kaki ke sekolah. Kadang-kadang rasa capek, haus, tapi ya harus dijalani. Sepanjang jalan ini teman-teman, yuk ikuti saja. Nanti di mana dan seperti apa tempat kelahiran saya nanti ya. Pemandangannya cukup bagus, sawah di mana-mana. Gitu. Nah, saya memang senang tinggal di desa. Tapi kalau dulu terkenalnya keluarga kami itu Londo dari Jenar gitu. Karena mungkin wajah kami masih kelihatan bule ya teman-teman. Memang kami ada keturunan ayah kami dan ibu kami, jadi tetapi kami 100% Indonesia. Kami lahir di desa teman-teman. Sepanjang jalan itu ikuti saja perjalanan saya menuju ke desa di mana saya lahir. Ini namanya Desa Bragolan kalau yang sebelah utara jalan ini. Bukan Desa Bragolan ya. Saya sudah agak lupa teman-teman. Cuaca sangat mendukung, cerah sekali nih. Luar biasa, kemarin mendung-mendung, hari ini cerah. Ini rumah-rumah sudah bagus-bagus. Dulu masih rumah dari bambu itu. Sekarang perekonomiannya meningkat, jadi rumah-rumah pun sudah rumah permanen. Ini juga sudah jadi rumah-rumah bagus. Teman-teman bisa lihat. Ini sudah ada lama ini. Masih terus sampai di sana teman-teman. Bayangkan dari kecil kami kelas dari SD. Ya, dari SD. Kami jalan kaki. Kami berkakak beradik berempat biasanya. Sudah mulai kelihatan dari kejauhan tempat di mana saya dilahirkan. Dengan kakak beradik jumlah 10 orang. Luar biasa, keluarga besar. Ini di depan ini ada jembatan teman-teman. Ini jembatan ini dulu pertama kali, awal sekali dulu nggak ada jembatan teman, tapi kemudian karena keluarga kami tinggal di sana, jadi opa saya memerlukan jalan ini yang lebih bagus supaya bisa dilalui mobil. Maka jembatan ini dulu ini sudah diganti teman. Dulu jembatannya kanan kiri dari jadi semen ya, di semen gitu. Kiri kanan itu. Dulu opa saya yang bikin jembatan ini. Tetapi untuk dasarnya masih kokoh sekali. Ini sungainya. Nah ini. Dulu kami suka mandi di sungai waktu masih kecil teman-teman. Ceritanya lucu. Jadi waktu kami sering mandi di sini dulu dengan kakak-kakak, dengan adik juga. Airnya masih jernih teman-teman, jadi buat mandi nggak apa-apa. Jadi buat mandi itu nggak apa-apa. Jadi kami kalau mandi, walaupun dilarang sama papi sama mami, tapi kadang-kadang nekat teman-teman mandi di sungai karena banyak temannya kan pengen juga. Jadi kami berbaur dengan orang-orang kampung di sini.
itu untuk ya bermain, ya uh, mandi di sungai, cari ikan, cari belut di sawah, pokoknya ya begitulah teman-teman, pengalaman dari kecil sampai besar. Saya kuliah pun masih tinggal di sini, jadi kalau pulang masih ke rumah sini, jadi kenangannya sungguh indah. Cari belut, cari ikan di sungai, kemudian mandi di sungai bersama teman-teman. Kalau bulan purnama main gobak sodor, main petak umpet, pokoknya kenangan yang sungguh sangat indah teman-teman di sini. Itu di depan ada bangunan teman-teman. Itu dulunya itu bekas penggilingan padi cukup besar di sini. Kualitasnya besar sekali. Dulu mungkin waktu zaman Belanda masih bekas bangunan-bangunan lama. Jadi di sini itu dulu tempat pabrik gula, teman-teman. Zaman Belanda dulu tempat pabrik gula. Kemudian karena memang harus dipilotkan di sini, makanya dijual tanahnya waktu itu. Salah satu pembelinya itu adalah opa saya di sini tahun 1935 beli, tapi opa saya belinya di sebelah sana. Nanti saya akan tunjukkan. Ini mungkin dibeli oleh salah satu keluarga juga dan dipakai untuk penggilingan padi cukup besar kualitasnya, karena di sini rata-rata tuh hampir sawah semua teman-teman. Rumah penduduk tuh dulu masih jarang. Jadi berhektar-hektar itu sawah. Jadi kalau ada penggilingan padi cukup besar di sini itu cocok. Nah, tapi sayangnya sekarang terbengkalai. Nggak tahu sekarang siapa pemiliknya. Dan ya beginilah. Kalau misalnya ada investor yang ingin beli, karena ini luas untuk bikin pabrik atau apa, sangat cocok. Nah, ini saya masih jalan terus teman-teman. Sudah sekitar 1 kilo lebih saya jalan. Teman-teman bisa bayangkan dari kecil ya seperti inilah kehidupan kami di sini dulu. Teman-teman bisa lihat dari kejauhan, di sana ada bangunan, itu sekarang pabrik kayu. Itulah dulu rumah kami di situ. Rumah kami dengan usaha dari orang tua dulu, ada peternakan sapi, jadi susu segar ya, sapi perah dengan susu segarnya yang menghidupi warga Kota Purworejo, Kutoarjo, kemudian daerah di sekitar sini sampai Jenar, Purwodadi dulu susu segarnya dari tempat kami. Karena memang orang tua kami itu bisnisnya di situ, usahanya di situ. Nah ini teman-teman bisa lihat Desaku Sumberjo Sugeng Rawuh. Di sini ada kayunya itu Peto Anugerah Karya Trisakti sekarang. Ini desa saya namanya memang Desa Sumberjo, tetapi kalau orang-orang dulu terkenalnya Desa Pabrik katanya, karena di sini dulu memang bekas pabrik gula. Jadi tahunya orang-orang itu, oh Desa Pabrik, makanya Londo Pabrik, Londo Jenar, itu sebutan kami di sini. Orang di sini sudah sangat familiar karena kami kecil besar di sini dan kami sangat akrab dengan penduduk-penduduk kampung di sini. Nah ini dari sini dulu sudah mulai lahan dari orang tua kami yang diberikan kepada pegawai-pegawainya dulu, karena pegawai kami cukup banyak, ada sekitar 30 orang, karena memang kami orang tua kami punya peternakan sapi perah dan babi. Babinya cukup banyak dulu teman-teman, ada sampai 5.000 ekor. Nanti akan saya tunjukkan, hanya tinggal bekas-bekasnya teman-teman. Nanti saya juga akan bertemu dengan salah satu bibi yang dari kecil ikut orang tua kami dan sekarang masih kayaknya satu-satunya yang masih hidup teman-teman. Yuk, saya akan hampiri ya bibi saya. Ini rumahnya di sini. Ini saksi
saksi hidup yang masih ada, karena yang lainnya rata-rata sudah meninggal, teman-teman. Namanya Bibi. Saya panggilnya kami dari kecil Bibi. Orangnya sudah tua, rumahnya di situ. Ini dulu pun bekas tanah-tanah kami yang diberikan untuk pegawai-pegawainya supaya mereka nyaman tinggal di sini, bekerja kepada kami juga nyaman, ada tempat tinggal. Yuk kita samperin Bibi. Namanya Bibi Jem saya panggilnya. Yuk. Ini rumahnya, teman-teman. Nah, halo, iya. Kabar baik-baik, nggak apa-apa ya. Buat ini Bibi Jem ada nggak? Nggak ada. Kemana? Ke Jakarta. Ya. Awet anaknya meninggal itu loh. Siapa? Mbak Parmi. Parmi meninggal? Iya. Menantunya Bibi Jem, Mbak Sri ya namanya. Nggak apa-apa, yuk. Elek banget kayo. Ini loh. Mbak Kisah sini disetting ini ada Mbak juga, Il. Ini juga ada Mbak Wagisah. Ini apa? Dulu waktu saya masih kecil Mbak Sah juga sudah tahu ya Mbak Sah. Sini Mbak Sah. Iya, sini Mbak Sah. Nih dulu ikut nyuciin baju waktu saya masih kecil ya Mbak Sah ya. Halo, ini mantunya Bibi Jem. Ini mantunya Bibi Jem. Ternyata Bibi Jemnya nggak ada karena lagi ke Jakarta. Anaknya barusan meninggal. Oh, Mbak Sah. Ini Mbak Sah dulu nih suka bantu nyuci ya Mbak Sah ya. Terus kenangannya gimana Mbak Sah? Waktu aku masih kecil-kecil suka nakal nggak? Nakal. Oh tuh. Nakal Mbak Il sama si siapa? Om He. Nah, tuh aku katanya dulu waktu mau kecil nakal. Oh tuh katanya saya suka ngasih buat jajan katanya. Ini Mbak Sah juga saksi hidup saya saya masih kecil juga masih ada nih Mbak Sah ini. Cuma sayangnya Bibi Jem nggak ada ya. Oh YouTuber ya. Alhamdulillah. Wah, bentar masuk kan. Bajunya kotor-kotor ya Mbak Sah ya. Main ke sawah. Main ke sungai ya toh, bajunya kotor-kotor nih Mbak Sah dulu yang suka nyuci baju sama setrika. Mbak Sah umur berapa sekarang Mbak Sah? 70. Nah, Mbak Sah umur 70, kakak 10 tahun sama aku. Terus suaminya di sana Mas Saman. Ini suaminya Mas Saman toh? Mas Saman ya itu. Iya, udah tua-tua teman-teman. Nah, inilah kenangan masa kecil teman-teman. Bahagia banget dulu tinggal di sini dengan anak-anak desa di sini, kami semua akrab akur. Ini teman-teman bisa lihat rumah-rumah di sepanjang jalan sana itu dulu. Kita teman-teman bermainnya banyak sekali. Salah satu temanku bermain waktu masih kecil, Sukarman namanya. Ya Man ya? Kenangannya gimana Man dulu main sama aku Man? Aduh, kenangannya bagus sekali. Bagus ya Man ya? Oh, main bulu tangkis, main gobak sodor ya Man ya. Nah, anakmu piro Man? 4 ini. Sekarang apa usaha ini Man? Metikin kelapa kemana-mana ya. Ayam. Ini salah satu teman main saya. Namanya Sukarman. Masih inget ya. Pokoknya sip ya Man, zaman kecil kita ya. Mantap toh. Oke, yuk sampai jumpa ya. Sampai jumpa, aku masih mau jalan lagi. Oke ya. Bye. Yuk teman-teman jalan lagi. Itulah bahagianya ketemu dengan teman masa kecilku, ya kan. Kemudian ada Mbak Sah juga yang dulu nyuciin baju waktu kami masih kecil-kecil. Sekarang usianya sudah 70 tahun. Bayangkan saja teman-teman. Sayangnya Bibi Jem nggak ada teman-teman. Bibi lagi ke Jakarta diambil anaknya karena barusan kehilangan anaknya, meninggal dunia.
kasihan juga. Bibi Jem sudah tua, sudah umur sekitar 80 tahunan. Nah, inilah bekas rumah kami dulu, teman-teman. Di sini dulu kandang sapi, teman-teman. Dulu kandang sapi di sini. Kemudian rumah kami di sebelah baratnya, di tengah-tengah, agak ke utara sana. Di sana desa Plandi. Inilah teman-teman bernostalgia dengan lokasi rumah kami dulu. Saya ajak melo ya teman-teman, maafkan saya ya, saya jadi ingat masa kecilku tinggal di sini bersama orang tua, kakak beradik, agak melo sedikit, maafin ya teman-teman, karena jadi ingat disinilah dulu kami tinggal, teman-teman. Ya, sekarang udah jadi pabrik di sini, pabriknya cukup besar. Sekarang ada warung-warung. Yang penting ngopi dulu ya Mas ya. Oke Mas, sampai ketemu lagi ya. Ngopi dulu. Iya. Ini ada rumah makan teman-teman. Ada yang lagi pada jajan. Ini untuk pegawai-pegawainya di sini teman-teman. Teman-teman sampai ujung sana pabriknya besar sekali. Memang lokasi rumah kami dulu besar sekali teman-teman. Dulu aslinya beli itu dari eyang kakung saya. Jadi opa kami dulu sebanyak berapa hektar dulu? 24 hektar bekas pabrik gula dulu. Kemudian ada sawah-sawahnya dikelola oleh masyarakat di sini dengan bagi hasil teman-teman. Jadi memang kami dari zaman opa oma saya itu memang kami sudah hidup merakyat bersama orang-orang kampung di sini, saling berbagi, hidup bersama. Kami saling menguntungkan satu sama lain. Jadi memang tujuan hidup dari opa oma saya itu ya untuk bersama dengan orang lain. Itu sawahnya sampai sana teman-teman gitu. Ini sawah yang melebar ke sana itu dulu juga masih milik opa kami yang sekarang sudah terjual semua. Ini pabrik. Nah, disinilah dulu rumah kami di depan sini teman-teman. Ini sudah jadi pabrik semua. Ini rumah kami dulu di sini. Kalau ingat kami dulu main di sawah-sawah di sini, apalagi kalau saudara-saudara dari kota datang gitu, mereka senang sekali main di kampung, main di sini. Kita berbecek-becek di sawah-sawah ini, kemudian jalan kaki sampai nembus-nembus ke desa-desa di sana, kampung-kampung sana teman-teman. Kalau ingat luar biasa. Jadi agak melo teman-teman. Teman-teman, saya ada di pematang sawah di sini. Saya akan duduk dulu teman-teman, menikmati pemandangan sawah yang luar biasa. Mengingat masa kecil dulu teman jalan di sini ke sana, kemudian sampai ke desa sana. Ingat masa kecil teman-teman, pemandangan sawah di sepanjang jalan sana. Pohon-pohon kelapa dulu banyak sekali teman-teman, ratusan dulu pohon kelapa. Kalau pas panen kelapa, waduh banyak banget teman-teman. Pokoknya. Jadi nggak pengen pulang teman-teman. Karena saya sungguh betah di sini.
apalagi mengingat tinggal bersama papi mami dulu di sini dan saya ditinggal papi saya masih kecil, masih umur 8 tahun. Jadi perjuangan mami saya menghidupi kami bersepuluh luar biasa. Pokoknya mantap teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau saya jadi melo ini. Yuk lanjut teman-teman. Ini masih lokasi rumah. Oke teman-teman, dari depan bekas rumah saya akhiri video pertama part 1 ya teman-teman, karena masih berlanjut, karena masih ada cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Terima kasih juga yang sudah like, komen, dan subscribe. Kami tetap masih minta dukungan untuk subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih berkembang, dan kalau ada kekurangan saya tolong tulis di komen ya. Jangan skip video saya karena akan ada part 2 yang lebih seru. Oke, terima kasih, sampai jumpa.